Sekilas pandang, patung berbagai jenis hewan ini tampak seperti patung biasa. Namun sejatinya, patung-patung ini berasal dari hewan yang diawetkan dengan menggunakan berbagai macam zat kimia. Kesemuanya adalah barang bukti yang disita oleh Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri. Ya pemirsa, inilah barang bukti yang tadi saya telah sebutkan. Ada 14 harimau. Latar belakang tersangka yang merupakan pekerja seni memperbaiki barang-barang dalam kondisi yang tidak layak atau rusak menjadi siap jual. Ini berbagai jenis hewan lainnya yang berhasil diamankan oleh Subdit 1 Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dari tangan tersangka. Hewan-hewan yang dilindungi yang telah diawetkan ini semula akan diperjualbelikan di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Bersama puluhan barang bukti berupa hewan satwa yang sudah diawetkan, polisi juga menetapkan satu orang tersangka berinisial UF. Di salah satu rumah petak di bilangan Cimanggis, Depok, Jawa Barat inilah seluruh satwa yang sudah diawetkan disimpan. Selain sebagai tempat penyimpanan, rumah petak yang dikontrak oleh tersangka UF juga dijadikan tempat untuk mereparasi jika ada kerusakan pada tubuh satwa-satwa yang sudah diawetkan. Tersangka kebetulan juga seorang pekerja seni. Tubuh patung satwa yang sudah usang dapat terlihat segar, bahkan dapat terlihat seolah-olah satwa tersebut masih hidup. Jualnya sih nggak terlalu mahal, begitu selesai diperbaiki udah. Pihak kepolisian menyebut bahwa harga penjualan setelah direparasi UF bisa mencapai 4 hingga 8 kali lipat nilai pembeliannya. Ya inilah satwa yang dia beli dalam keadaan kondisi rusak, tanpa mata, mulutnya masih kosong. Tetapi ini masuk dalam undang-undang, tetap saja ini bagian daripada satwa yang dilindungi. Nah ini adalah contoh yang sudah direkondisi dan siap untuk dijual dengan harga 8 sampai 10 juta. UF mengaku bukanlah pemburu satwa, namun tindakannya menyimpan dan memperdagangkan satwa dan bagian tubuh satwa yang dilindungi juga merupakan pelanggaran. Terungkapnya kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap UF beserta barang bukti berupa berbagai jenis satwa langka yang sudah diawetkan. Pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, tim kami dari Subdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri mendapat informasi dari masyarakat pencinta satwa ini bahwa ada perdagangan satwa yang dilindungi. Untuk itu kami bentuk tim untuk langsung berangkat, dan hasil pengecekan kami yakini itu benar dan langsung kami lakukan penggerebekan. Kami tangkap tersangka dengan barang bukti yang hari ini bisa dilihat di tempat penyimpanan barang bukti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, Pasal 21 dijunto ke Pasal 40, itu ancamannya 5 tahun. Barang siapa yang memiliki atau menyimpan, memperniagakan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya, apakah itu kulit, potongan hewan, itu diancam 5 tahun. Hingga kini, seluruh barang bukti berupa satwa langka yang telah diawetkan itu diamankan pihak Dirtiter. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti berbagai macam jenis satwa langka yang dilindungi undang-undang. Kesemua satwa yang dilindungi tersebut sudah dalam kondisi diawetkan menjadi hiasan berbentuk patung. Tindakan ini jelas bertentangan dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meski berstatus tersangka, UF tidak ditahan,
ia hanya dikenakan wajib lapor oleh aparat kepolisian. Tersangka memang saat ini belum kami lakukan penahanan karena yang pertama ya tentunya sesuai dengan KUHP dijamin dengan alamat yang jelas. Kemudian yang kedua kita mempertimbangkan waktu yang 60 hari untuk penyidikan. Di satu sisi kita harus melakukan pengujian DNA seperti yang sudah dilakukan oleh lembaga Eijkman untuk menunggu hasilnya itu dimungkinkan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga supaya mendapat kepastian dulu tentang dari mana atau jenis apa satwa-satwa ini, baru mungkin kalaupun harus kami melakukan tindakan upaya paksa berupa penahanan akan kami pertimbangkan setelah hasil laboratorium dari Eijkman ini. Untuk mengembangkan kasus ini, kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan serta lembaga Eijkman dari Kemenristek untuk mengidentifikasi DNA satwa-satwa tersebut. Kita akan memberikan klarifikasi atau memberikan keterangan ahli tentang satwa-satwa itu, apakah ini jenis yang dilindungi atau yang tidak, atau termasuk yang tidak diperkenankan dalam appendix CITES-nya. Kini, barang bukti yang diamankan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri tengah menjalani proses identifikasi DNA. Apa yang kami lakukan di lembaga adalah sebenarnya melakukan penelitian. Nah, salah satu studi yang dilakukan di lembaga adalah studi mengenai hewan-hewan yang dilindungi atau hewan-hewan langka. Fungsi daripada laboratorium forensik adalah laboratorium yang akan melakukan identifikasi. Hasilnya akan digunakan oleh sejawat kita dari Polri untuk saya kira digunakan di pengadilan nantinya. Proses identifikasi dilakukan dengan cara meneliti sampel tubuh satwa, di antaranya kulit, telinga, dan daging. Pengambilan sampel, pemilihan tempat yang akan diambil merupakan suatu hal yang sangat penting. Itu terlihat bahwa kita tidak bisa mengambil bagian-bagian yang kemungkinan besar sudah dipalsukan. Dalam arti bahwa bagian-bagian tersebut itu merupakan bagian dari mungkin hewan lainnya. Sehingga ini bagian telinganya ini sudah dipalsukan, sehingga kita mengambil dari jaringan lainnya. Memastikan kelangsungan kehidupan keragaman hayati adalah persoalan yang sering kali disepelekan. Padahal keragaman hayati adalah penentu keseimbangan alam tempat kita tinggal. Kelak, ketika keseimbangan alam terganggu, kita hanya tinggal menanti waktu datangnya bencana. Oke, berapa jadi? 2 juta? Ya. 2 juta kan? Sebenarnya sih pengen lebih ya bos, cuma gimana lagi gitu. Kini, perdagangan satwa yang dilindungi bahkan telah menjalar sampai ke dunia maya, atau biasa kita sebut belanja online. Berbagai macam jenis satwa dapat Anda temui di situs perdagangan online. Mulai dari hewan yang dapat dipelihara sampai dengan hewan yang dilindungi. Membuka dan bertransaksi di situs yang secara online memperdagangkan satwa yang dilindungi dapat diakses oleh siapapun. Ya. 2 juta kan? Sebenarnya sih pengen lebih ya bos, cuma gimana lagi gitu. Aduh, itu kan udah saya lebihin bang. Iya, tapi hijaunya udah jinak banget ini bos. Ya, saya lihat barang dulu lah ya. Oke, siap nanti. Saya udah bawa duit 2 juta nih. Iya dah nanti. Kalau ini tambahin duit kandang aja nanti paling berapa. Oh iya, gampang lah itu. Yang penting kandang rapi, barang bagus. Kandang rapi bos, warna putih bos. Cuman bekas ya tapi rapi gitu loh. Kalau yang baru nggak muat ini, kandangnya hijaunya kebesaran dikit gitu loh bos. Oh, usia berapa bulan? Ini usia 4 bulanan lah. 4 bulanan. Jinak? Iya, jinak.
Sepakat dengan harga dan tempat pertemuan, kami pun digiring oleh penjual hewan tersebut menuju satu tempat. Abang hitung dulu biar sama-sama enak. Mantap. Bantuin dong angkatnya. Belakang depan, jangan tengah aja lah. Ini bisa. Muat ya. Bisa diangkat dia sini. Udah tahu dengan mobil. Tapi kelihatan bang. Dalam hitungan menit, seekor kijang betina berusia 6 bulan telah berpindah tangan. Jenis kijang yang diperjualbelikan ini pun masuk kategori jenis hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Bersih. Selanjutnya, satwa yang kami serahkan tersebut diamankan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Kini, anak kijang yang jadi korban perdagangan satwa dilindungi telah aman di tempatnya. Menanti tiba waktunya untuk kembali berlari dengan lincah di habitatnya.